Selamat datang kembali di channel YouTube Bang RP. Kali ini kita akan belajar definisi relasi dan fungsi. Oke, bagian A, definisi relasi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan yang satu ke himpunan yang lain. B, penyajian relasi. Relasi dapat disajikan ke dalam bentuk diagram panah, diagram Kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan rumus. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 5 dan B 3, 4, 5, 6, 7. Sajikanlah relasi 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Penyelesaian. A, diagram panah. Nah, pertama kita sajikan himpunan A ini ke dalam bentuk lingkaran atau oval ya. Ini A. Kemudian himpunan B juga. Lalu kita mulai dari himpunan A. 1 itu 2 kurangnya dari 3. Oke, jadi 1 dan 3 kita hubungkan. Kemudian 2 itu 2 kurangnya dari 4. Jadi 2, 4 kita hubungkan. 3 itu 2 kurangnya dari 5. Jadi kita hubungkan 3, 5. 5 itu 2 kurangnya dari 7. Jadi kita hubungkan 5 ke 7 pakai tanda panah. Inilah diagram panahnya. Yang B, diagram Kartesius. Oke, ini grafik Kartesiusnya. Di sebelah sini A, sebelah sini B ya, karena dari A ke B. Seandainya dari B ke A berarti di sini B, di sini A. Oke. Jadi kita mulai himpunan A-nya 1. 1 kurangnya 2 kurangnya dari 3. Kita hubungkan 1, 3. 2 kurang itu 2 kurangnya dari 4. Kita hubungkan 2, 4. Lalu 3 itu 2 kurangnya dari 5. Kita hubungkan 3 dan 5. Nah, himpunan A satu lagi 5 itu 2 kurangnya dari 7. Kita hubungkan 5 dan 7. Inilah dalam bentuk diagram Kartesius. Yang berikutnya himpunan pasangan berurutan. Itu kita perhatikan diagram panah untuk membantu. Jadi 1, 3 kita pasangkan begitu ya. Nah, jadi relasinya adalah A ke B 1,3, 2,4, 3,5, 5,7. Itu diperoleh dari sini ya. 1, 3, 2, 4 ini ya. 3, 5, 5, 7. Nih. Oke, ini himpunan pasangan berurutan. Kemudian D, rumus. Nah, jika dalam bentuk rumus dapat dituliskan fx sama dengan x tambah 2. X elemen himpunan dari 1, 2, 3, 5 ini himpunan A dan ini himpunan B. Kita lanjut. C, definisi fungsi. Fungsi A ke B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan semua anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi A ke B dapat disajikan seperti pada gambar berikut. Oke, ini ilustrasinya himpunan A, himpunan B. Ini fungsi F. Nah, jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain ya, yang sebelah kiri domain atau daerah asal. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, ini B ini daerah kawan. Himpunan C atau dimana C himpunan bagian atau sama dengan B disebut range, yaitu daerah hasil. Ini daerah hasil. Contoh, perhatikan diagram panah berikut ini yang menyatakan fungsi A ke B. Oke, ini diagram panahnya. Pertanyaannya, tentukan domain, kodomain, dan range fungsi tersebut. Oke, domain adalah yang di sebelah kiri ya, penyelesaian. Ini domain, ini
kodomain. Jadi domain kita tulis df karena di sini fungsi f. Nah, kalau nanti g di sini fungsi g, maka dg. Fungsi f-nya domainnya adalah yaitu himpunan A 1 2 3 4. Oke, ini 1 2 3 4. Lalu kodomain fungsi kita singkat KF yaitu yang B. Oke, kita tuliskan semua ini A B C D E itu ya. Kemudian range fungsi. Range fungsi adalah letaknya di kodomain dan harus punya pasangan di A. Oke. Nah, yang punya pasangan hanya A, B, C, E. Itulah range fungsi. Nah, D tidak termasuk karena D itu tidak punya pasangan. Oke. Soal-soal pemantapan. Nah, berikut ini kita akan bahas beberapa soal untuk lebih memantapkan pengertian terhadap relasi dan fungsi. Soal nomor 1. Perhatikan beberapa relasi yang disajikan pada diagram di bawah ini. Oke, ini ada 4 diagram. Tentukan manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Penyelesaian. Ingat, syarat fungsi adalah memasangkan semua anggota daerah asal domain dengan tepat satu anggota daerah kawan kodomain. Oke, ini syaratnya ya. Nah, ini domain, ini kodomain, domain, kodomain, domain, kodomain, domain, kodomain. Ya, kita cek yang I. Apakah domainnya punya pasangan semua? Kita cek P punya, Q punya, R punya. Ya, semua punya pasangan. Syarat pertama dipenuhi. Ini ya. Syarat kedua harus tepat satu anggota. Kita cek apakah masing-masing anggotanya ini masing-masing pasangannya 1, P 2, 1 ya. Q pasangannya juga 2, hanya 1 ya. R pasangannya 1. Jadi masing-masing pasangannya 1. Jadi I fungsi karena memenuhi syarat fungsi ini. Kedua, bukan fungsi karena ada anggota daerah asal yang dipasangkan lebih dari satu kali, yaitu R2 dan R3. Nah, perhatikan ini ya. Jadi langkah pertama itu cek apakah punya pasangan semua. P punya, Q punya, R punya. Nah, masalahnya R punya pasangan lebih dari satu, yaitu R2, R3. Berarti ini bukan fungsi. Yang ketiga, kita cek lagi domainnya, apakah semua punya pasangan? Ya, 1 punya, 2 punya, 3 punya. Ya, syarat pertama dipenuhi. Apakah pasangannya hanya 1? Kita cek 1 pasangannya X, 2 pasangannya Y, 3 pasangannya Z. Nah, masing-masing tepat satu anggota. Berarti yang ketiga ini adalah fungsi karena memenuhi syarat fungsi. Oke, demikian membuat penjelasannya ya. Keempat, kita cek domain, apakah semua punya pasangan? K punya, M punya, N tidak. Nah, tidak punya pasangan berarti bukan fungsi karena ada anggota daerah asal yang tidak dipasangkan, yaitu N. Nah, gini buat kalimatnya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Misalkan domain fungsi adalah A sama dengan 1 2 3 dan kodomain fungsi adalah himpunan B sama dengan 1 3 4 5. Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Oke, ini yang A, himpunan pasangan berurutan. Ini B-nya, C, D, E. Penyelesaian. Ingat, syarat fungsi adalah memasangkan semua anggota daerah asal atau domain
dengan tepat satu anggota daerah kawan atau kodomain. Oke, jadi nah kalau dalam penampasan berurutan yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini satu. Yang ini domain, yang ini range ya. Jadi domainnya 1 2 3, range-nya 1 3 4 5. Begitu ya. Nah, jadi harus semua pasangan. Jadi cek. Nah, domainnya kan 1 2 3 ini. Jadi 1 2 3 ini harus ada pada A B C D E ini. Ya, harus ada semua. Barulah disebut fungsi. Dan harus tepat satu anggota daerah kawan. Oke, kita cek. Ini domainnya 1 2 3, ada semua. Oke, syarat pertama dipenuhi. Nah, cek lagi syarat kedua, pasangannya tepat satu anggota. Nah, kita cek 1 2 pasangannya 3 pasangannya 4, 3 pasangannya 5. Nah, ada yang 2 kali. Nah, 3 4 3 5. Nah, syaratnya kan hanya boleh 1. Nah, jadi yang A ini bukan fungsi karena ada anggota daerah asal atau himpunan A yang dipasangkan lebih dari 1 kali, yaitu 3 4 dan 3 5. Mudah kan? Yang B, kita cek lagi yang sebelah kiri ya, domainnya 1 2 3. Ternyata semua ini ada. Nah, kita cek apakah tepat satu, masing-masing 1 kali aja ya, 1 2 3. Berarti ini adalah fungsi, atau bahasa lainnya ya, kemunculan domain ini 1 2 3 hanya boleh sekali gitu ya, cara cepatnya ya. Kalau lebih dari 2 kali berarti bukan fungsi, seperti ini tadi ya, lebih dari 2 kali. Oke, berarti ini fungsi. Dan cek lagi range-nya itu harus ada memuat salah satu dari sini ya, minimal 1 dari sini. Kita cek 4 ada 4 ya, 3 ada di B, 5 ada di B. Nah, kalau ada berarti ini adalah fungsi karena memenuhi syarat fungsi. Yang C, kita cek 1 2 3 ada semua. Nah, kita cek 5 4 1 ada enggak di B? 5 4 1 ada ya, berarti C itu adalah fungsi karena memenuhi syarat fungsi. D, fungsi karena memenuhi syarat fungsi ya, kita cek D 1 2 3 ada semua ya, dan munculnya hanya 1 kali, 1 1 1. Apakah 1 ada di B? Ada, berarti dia fungsi karena memenuhi syarat fungsi. Yang E, kita cek domainnya 2 3. Kita cek soal 2 3. Nah, satunya enggak ada ya, 1 tidak ada di sini, berarti E ini bukan fungsi. Jadi kalimatnya begini, E bukan fungsi karena ada anggota daerah asal atau himpunan A yang tidak dipasangkan, yaitu 1 ya, 1 tidak dipasangkan, berarti ini bukan fungsi ya. Mudah kan? Soal nomor 3. Perhatikan beberapa grafik berikut ini. Oke, ada 4 grafik A, B, C, D. Manakah yang merupakan grafik fungsi? Y sama dengan fx. Ya, perhatikan ya, Y sama dengan fx. Penyelesaian. Oke, triknya kita pakai trik untuk menentukan sebuah grafik merupakan grafik fungsi Y sama dengan fx. Gunakan garis vertikal. Grafik fungsi Y sama dengan fx hanya akan berpotongan di satu titik terhadap garis vertikal tersebut. Artinya, jika ada sebuah garis vertikal dapat memotong grafik Y sama dengan fx lebih dari satu titik, maka grafik tersebut bukan grafik fungsi. Oke, nah ini perhatikan ya,
triknya ini untuk Y sama dengan Fx. Kadang-kadang di soal nanti diganti X sama dengan Fy. Nah, kalau itu yang dibuat X sama dengan Fy, maka yang kita gunakan garis horizontal. Ya, garis horizontal itu ke samping ya, mendatar. Garis vertikal ini tegak. Oke. Jadi kita cek yang A. Nah, ini garisnya buat dulu garis. Nah, ini garisnya ini kita buat kemari ya. Kita cek. Nah, atau mudahnya gini, Bang RP geser aja ke kanan ya. Kita perhatikan di sini ya. Nah, ini hanya berpotongan di satu titik semua ya. Nah, berarti yang A ini fungsi. Oke. Yang B kita buat lagi garis vertikal. Nah, masing-masing kemari ya. Atau mudahnya kita geser lagi nih. Ya, geser. Nah, selama pergeseran tadi kalau diperhatikan kira-kira ini ya. Nampak ya. Jadi ada Bang RP ambil aja satu tadi di sini tadi ya. Nah, ternyata ada 2 titik potong di sini. Nah, 1, 2. Oke, memotong grafik merah ini dengan 2 titik. Nah, kalau ada saja seperti ini bisa ditunjukkan, berarti ini bukan fungsi. Ya. Kita lanjut yang C. Kita tarik lagi garis vertikal. Nah, kita geser kemari atau kita buat ya, bisa bayangkan garisnya seperti ini ke bawah semua vertikal. Oke, ya prosesnya ya. Bang RP ulangi. Nah, ini ada potongan di sini ya. Nah, berarti ambil aja satu ya untuk mewakili. Ternyata ada 2 titik potong di sini. Ya, 1, 2. Nah, kalau lebih dari 1 tadi apa? Bukan fungsi ya. Berarti C bukan fungsi. Kita lanjut yang D. Tarik garis lurus vertikal, lalu kita cek. Oke, itu sensornya ya. Kita ulang. Oke, udah bisa diperhatikan ya. Nah, Bang RP perhatikan, ternyata tidak ada 2 titik potong, fungsi ya. Jadi D merupakan fungsi. Mudah kan? Oke, terima kasih telah menonton video Bang RP. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat belajar.